Itu butuh sistem. Yang mana tidak ada Anda, dia bisa running. Yang kedua, jika Anda ingin punya penghasilan, siapa di sini yang ingin punya penghasilan tambah lama tambah besar? Semua ya. Anda nanti bisa cek pada mentor Anda, apa yang Anda ya. Jadi kalau Anda punya 10 orang yang mempengaruhi 10, ada 100 orang B, maka Anda menjadi BP yang 100 orang mau jadi BP. Penghasilan Anda minimal itu kurang lebih sekitar 140 juta tiap bulan selama 2 tahun. Kalau Anda sendiri punya 100 BP, penghasilannya Anda itu 140 juta. Bagaimana jika masing-masing dari mereka penghasilan 140 juta? Keren nggak? Tapi mimpin orang yang keuangannya banyak, gengsinya beda nggak? Oh itu sopo Pak? Gitu. Ya Anda bisa buktikan aja kalau orang sama-sama kayanya ketemu di satu tempat, ngomongnya bisa lain loh. Karena dia merasa loh, saya ini bisa punya penghasilan 100 juta, gak kayak caramu, gak apa-apa. Aku pakai cara sendiri. Gak pakai 7 langkah, 2 langkah saya. Ada yang bilang loh, langkah saya lebih banyak, makanya banyak lebih berhasil. 1000 langkah. Kalau seluruh organisasi Anda itu caranya berbeda-beda, kira-kira kalau ada masalah, mudah nggak dia diselesaikan? Susah. Itulah bedanya antara pasukan milisi sama pasukan tentara, itu bedanya gitu. Sama-sama megang pistolnya, tapi begitu ada masalah, itu larinya kemana beda kelihatan. Kalau tentara larinya kemana? Menunggu perintah ya. Kalau milisi larinya kemana? Lari duluan aja tuh. Kalau milisi itu orang-orang yang bisa biasa pakai pacul terus bukan senjata itu. Nggak bisa dikoordinir Pak. Nah, kita perlu sistem. Apakah sekarang perlu sistem? Jujur saya katakan Pak, ini kita belum butuh. Maka 7 langkah aja loh kita belum aplikasi. Benar nggak? Yang disampaikan Mbak Santi itu ada teman-teman yang jadi BP nggak pakai 7 langkah itu ada. Apakah jelek? Bisa. Tapi persoalannya apakah semua orang bisa seperti dia? Kepingin nggak Anda bisa punya orang BP 1 bulan langsung jegeting nggak? Bisa nggak BP 1 hari bisa? Bisa. Misalnya Anda punya orang yang kok 12,5 juta tiap bulan. Saya loh belum tiap hari 12 juta. Untuk makan-makan saya loh. Ada. Jadi 12 juta itu nabung lah. Itu uang kecil Mas. Ini nggak punya orang seperti itu. Ya. Kalau Anda sekedar pingin tapi nggak ada caranya supaya Anda ini punya mental naik ke sana, itu harus sekedar angan-angan. Semua dari kita itu tidak dilahirkan sebagai seorang pebisnis asuransi, betul ya? Kan nggak ada lahir langsung kayak toko tatui, amyan. Ini semua proses belajar. Yang tadi saya bilang beli-beli itu punya penghasilan 2 miliar, itu sebelumnya di asuransi dasar lu itu penghasilan 400 juta. Dia di depan panggung dibilang begini, saya penghasilan 400 juta, saya keluar dari perusahaan saya. Anda berani nggak kalau sudah punya penghasilan 400 juta Anda keluar? Berani nggak? Penghasilan 1 juta digandoli. Kadang-kadang nggak dibayar sampai bosnya digandoli kok. Saya yang bosnya. Kok dia penghasilannya bisnis sendiri nggak dipikir. Kira-kira memimpin orang kayak gitu butuh lingkungan nggak? Anda kalau nggak punya tim, susah loh. Misalnya bilang ini, saya punya bisnis kalian luar biasa. Katakanlah Anda orang punya penghasilan yang paling besar, tapi Anda sendiri, Anda tidak punya tim, tidak ada orang-orang Anda. Tiba-tiba tim Anda join dia sudah, karena kamu penghasilan besar, saya mau ikut. Tapi ini di Jakarta, kamu di Surabaya, bantu saya bisa. Kalau orang punya penghasilan 2 miliar, menurut Anda ada waktu nggak untuk presentasi? Ayo jujur, kan lebih banyak namanya anak Pak. Dan terus siapa yang ngurusi? Dia. Kita perlu sistem. Nah, sistem itu bukan 7 langkah. Sistem itu bukan 7 langkah. 7 langkah tadi itu adalah alat untuk bisa memasukkan sistemnya. Gimana cara kita memulai bisnis ini yang mencirikan sebuah sistem? Ciri-ciri Anda menjalankan bisnis ini, yang pertama adalah Anda mempunyai mental sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap bisnis Anda sendiri. Kadang-kadang beberapa di antara kita berpikir gini, Pak, saya lojonya sudah lama. Mestinya saya kan yang harus dibantu. Lojonya lo harus saya join. Enggak, belum apa gini, bantu. Mungkin ya, mungkin begitu.
Itu sama saja dengan Anda kalau masuk rumah sakit. Ya. Apakah pasien yang pertama kali daftar pasti langsung dilayani? Padahal orang saudara-saudara usia itu malah dilempar nol. Malah ada orang yang mungkin masih pakai ini kalung, warna cantik, bersih, putih, pucat, tapi kena serangan jantung yang berdua. Jadi kalau Anda hari ini belum dihandle sama mentor Anda, ya tandanya masalah Anda belum terlalu berat kan itu. Mungkin yang barusan tadi itu pertumbuhannya luar biasa. Nah yang kami takutkan di dalam bisnis ini adalah pertumbuhan grup Anda lebih cepat daripada informasinya. Itu yang saya takut. Baru join 2, besok 4, 10, 12, 13. Tapi loh Pak, coba Anda ingat ilmu multiplikasinya. Bulan pertama ada 2, bulan kedua berapa? 4. Bulan ketiga 8. Bulan berikutnya 16, 32, 64, 128, 200, 5, bulan 512 ribu. Ini hanya dalam tempo belum 1 tahun ada 1000 agen dalam tim Anda. Kalau 1000 agen itu kan semua itu telepon Anda. Saya mau cari apa yang tertinggi. Mau telepon Pak, caranya presentasi dia, ya boleh. Sudah diterangkan, Pak tadi untuk akhir Pak, ulang lagi Pak. Yang satunya nunggu, ulang lagi, akhirnya waktu Anda akan habis. Nah, untuk bisa berhasil Anda harus bertanggung jawab. Sukses dan tidaknya tergantung dari tidak ada jaminan bahwa mentornya hebat, downline-nya pasti hebat, tidak jamin. Bahkan banyak orang yang mentornya udah tutup, tapi bawahnya hebat. Jadi Anda jangan pernah berprasangka bahwa mentormu mobilnya nggak benar begini. Itu tidak menghalangi Anda untuk berhasil. Tapi hebatnya bisnis ini, Anda yang background-nya rodok itu bisa punya orang hebat selama orang hebat itu Anda masukkan, Anda cantolkan di dalam sistem. Yang kedua, Anda perlu mempunyai mental orang yang bisa diajar, mau belajar. Kami tidak peduli apakah Anda ini dulunya adalah orang yang sudah berpengalaman di bidang apapun, tetapi setiap kita masuk di bisnis ini semuanya nol. Baru, saya di bisnis jaringan 20 tahun, Pak, saya pikir bisnis ini gampang. Cari orang 2, ketemu 4. Ternyata ada grup lain punya jaringan 200 langsung rontok semua ada. Kenapa? Salah bangunnya Pak. Yang sudah pengalaman puluhan tahun aja bisa salah apalagi yang Anda perlu punya sikap mau belajar. Guru akan datang kalau muridnya siap. Gimana caranya gurunya datang? Anda yang siap. Gimana tempat mentor Anda akan mengajari Anda? Ketika Anda datang di pertemuan, maka Anda memberikan suatu sinyal bahwa Anda serius ingin dibantu. Tugas kita di sini adalah mengangkat tim kita itu dari bawah ke atas. Mana yang lebih susah? Narik tim dari bawah ke atas atau narik atas ke bawah? Dari bawah ke? Narik dari atas ke bawah itu gampang. Tapi narik itu yang susah. Nah ini butuh tim Pak. Nah, tim ini terjemahannya adalah bagaimana kita bisa menjadi tuan rumah yang baik. Apa bedanya menjadi tuan rumah dengan tamu? Siapa di sini sudah menikah? Siapa yang menikah tapi pakai acara undang orang? Semua ya? Jangan kan yang menikah dulu gitu. Ada gitu ya. Mentalnya lain nggak? Kalau kita sebagai tamu Pak, kalau makanannya habis, isinya kok. Tapi kalau Anda sebagai tuan rumah, Anda yang ngadain acara, begitu Anda di kontak, Pak, satunya habis, apa yang lebih kan? Nyari, bakso kayak apa, kayak kan gitu ya. Jadi yang dipikirkan adalah bagaimana solusinya supaya orang yang datang dia menjadi nyaman, betul ya? Nah, kita di sini di pertemuan ini adalah bukan pertemuannya Allian Pak. Acara ini didanai oleh siapa? Jadi kan urunan Pak. Iya kan, uang Anda loh. Uang saya juga. Dari Anda, untuk kita, untuk berhasil. Jadi siapa tuan rumahnya? Kita. Loh, namanya kita ini kan urunan Pak ya. Di dunia asuransi tidak ada bisnis model yang urunan, tidak ada. Bahkan mereka bilang jika gratis tuh kan kok omongannya sih mau bayar. Dari mana? Dari baby training. Tetap main bayar. Banyak. Ya heran Pak. Kok ono di zaman saya ini si ono pertemuan ya ini sok ya. Kita ini dalam tuan rumah di sini. Gimana caranya?
Jadi tuan rumah yang baik itu adalah datang awal bulan akhir, itu contoh, Pak. Kenapa sih Anda harus datang dan lebih awal? Karena Anda kan undang orang. Kalau orang yang Anda undang ternyata Anda datangnya terlambat kan terus siapa? Ingin nggak Anda gini? Pak, orang di situ, tenang aja, kamu sama terlambat. Ya, begitu datang. Terus Anda ingin nggak ada satu lingkungan bisnis begitu ada orang datang gitu? Dari mana Pak? Nggak tahu tadi saya bilang Pak Soto. Nah, gini Pak, ikut saya coba gini Pak. Nanti kasih datang tuh Pak Soto. Anda ingin gitu nggak? Nanti Pak, masukkan dalam bahaya itu nanti. Betul ya? Di sini di Univision tidak ada rumusnya. Anda bawa prospek diambil orang lain. Jadi Anda tenang, kalau Anda bawa orang rumah Anda kan pasti aman Pak. Betul ya? Nah sini semuanya tenang. Ini rumah kita Pak. Jadi kalau orang datang harus nyaman mungkin.